Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini, udah saksiin video ini untuk beberapa menit ke depan. Lagi bersama aku Ana, dan di video kali ini kita bakalan bahas sesuatu hal yang belum pernah aku bahas sebelumnya, yaitunya membahas tentang sebuah biografi fenomenal dari seorang pelawak dunia, yaitunya Mr. Bean. Kalian pasti tahu yang namanya Mr. Bean ini udah merupakan pelawak profesional ataupun juga internasional. Dan kali ini kita bakalan bahas bagaimana latar belakang dari seorang Mr. Bean, bagaimana Mr. Bean itu sesungguhnya, dan bagaimana kehidupannya dia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja, check it out. Memiliki nama lengkap Rowan Sebastian Atkinson, lahir di tanggal 6 Januari 1955, tepatnya di kota Durham, England. Dia dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ella May dan ayahnya bernama Eric Atkinson. Rowan Atkinson yang tumbuh dari keluarga yang sederhana, dia dilahirkan sebagai seorang yang memiliki kelucuan, dan selain dia berperan sebagai seorang pelawak, dia juga memerankan aktor dan juga seorang penulis terkenal di Inggris. Terkenal dengan serial film yang baru-baru ini, yaitunya Blackadder dan juga Mr. Bean. Di mana Rowan Atkinson ini adalah termasuk salah satu dari 50 orang terlucu yang ada di Inggris. Dalam film tersebut, Rowan Atkinson ini memerankan peran yang sangat lucu dan egois, serta menyelesaikan suatu masalah dengan tingkah lakunya yang konyol dan juga menarik perhatian orang-orang. Kalian pasti tahulah ya Mr. Bean itu seperti apa tingkahnya. Bahkan sampai sekarang aku masih ingat, waktu kecil aku sering banget nonton yang namanya film Mr. Bean ini. Di setiap adegan pembuka di film Mr. Bean menggambarkan bahwasanya Mr. Bean tersebut jatuh dari langit dalam sinaran cahaya. Banyak teori mengatakan bahwasanya itu diartikan sebagai kemungkinan Mr. Bean tersebut adalah seorang alien ataupun malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan ke dunia, guys. Atau manusia yang pernah mengalami penculikan oleh alien yang kemudian mengalami kejadian aneh. Tapi produser dalam film tersebut mengatakan bahwasanya itu bukanlah kejadian yang seharusnya terjadi, tapi itu adalah sebuah adegan yang menunjukkan bahwasanya Mr. Bean tersebut manusia biasa-biasa aja yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian orang banyak. Tapi kelihatan jelas kalau kalian udah nonton film Mr. Bean itu, di situ Mr. Bean ini tidak pernah memperhatikan apapun yang dilakukan oleh orang lain, dan dia tidak pernah memperhatikan aspek-aspek dasar kehidupan atau aspek-aspek dasar cara bekerja di dunia itu seperti apa. Film Mr. Bean ini ada juga loh guys yang animasi. Jadi film Mr. Bean yang animasi ini diproduksi pada tahun 2002, dengan akhir episodenya tersebut adalah bahwasanya Mr. Bean memilih untuk tinggal di dunia bersama dengan kekasihnya, yaitu Emma Gold. Dan pada tanggal 13 Juni 2013, Mr. Bean pernah meraih sebuah penghargaan, yaitunya Medali Commander of the Order of the British Empire atau CBA dan Order of the British Empire atau OBA dari Ratu Elizabeth II. Nah, itu sedikit yang udah menggambarkan tentang latar belakang kehidupan dari Mr. Bean. Sedikit aja aku mengupasnya. Jadi, inti dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah kita membahas hal-hal yang unik dan menarik yang jarang diketahui orang-orang tentang Mr. Bean. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja, check it out. Yang pertama, inspirasi Mr. Bean tersebut adalah masa kecilnya. Waktu masih kecil, Rowan Atkinson ini merupakan salah seorang anak yang ceria dan juga penurut, akan tetapi dia sering menjadi korban bullying dari teman-temannya, karena kerap dia dinyatakan sebagai seorang alien dengan memiliki tingkah-tingkah yang aneh dan kelucuan-kelucuan yang nggak biasa dirasakan oleh teman-temannya. Nah, setelah dia beranjak remaja, di sana dia merasakan bahwasanya dirinya itu adalah seorang yang jenius tapi pendiam gitu loh, geng. Nah, ketika itu, dia mencoba untuk mendalami sebuah dunia komika, dan kemudian dia tertarik untuk tampil pada usia 17 tahun. Dan itu merupakan adalah tampilan perdana dari Mr. Bean tersebut. Asalkan kalian tahu nih, geng ya,
Rowan Atkinson atau yang disebut juga dengan Mr. Bean tersebut merupakan adik kelas dari Tony Blair. Kalian tahu Tony Blair kan ya? Itu merupakan Perdana Menteri Inggris yang pernah bersekolah di Durham, Inggris. Ketika Rowan Atkinson tersebut masuk sekolah di usia 11 tahun, dan Tony Blair ini kebetulan berusia 13 tahun. Nah, menurut kepala sekolahnya, yaitu John Grove, mereka berdua memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Mana Tony Blair ini merupakan seorang anak yang supel dalam pergaulan dan juga pintar nih, geng. Akan tetapi beda halnya dengan Mr. Bean, dia merupakan seorang yang pemalu dan kadang-kadang dia suka gagap dalam berbicara. Yang kedua, peraih IPK tertinggi. Ketika kuliah, dia pernah berkuliah di Castle University, dan kalian tahu nih geng, dia merupakan seorang pelawak dengan IPK tertinggi di antara mahasiswa lain yang lulus seangkatannya dia. Nah, waktu itulah nasibnya menjadi berubah ketika seorang produser dari televisian, yaitu John Lloyd, bertemu dengan Mr. Bean, dan kemudian dia bersemangat untuk mengajak Rowan ini bergabung dengan industri perfilmannya dia. Dan John Lloyd ini menuturkan bahwasanya Rowan Atkinson ini nantinya akan menyaingi pelawak ternama yaitunya Charlie Chaplin. Di sepanjang karirnya, Rowan Atkinson tersebut telah tampil dalam berbagai peran. Mulai dari adegan kocak Johnny English, hingga beragam adegan seperti Blackadder yang bernuansa sejarah, namun bisa dibilang perannya yang paling terkenal adalah Mr. Bean. Di negaranya, di Inggris, Mr. Bean tersebut sudah disaksikan oleh lebih dari 18 juta penonton dan bahkan itu sudah ditayangkan ulang di negaranya. Bahkan di luar Inggris, film Mr. Bean tersebut sudah ditayangkan lebih dari 94 negara di tahun 1998, termasuk di Indonesia, dan kalian tahu, itu udah diulang-ulang dan bahkan episode dari Mr. Bean tersebut hanya terbilang kecil, yaitu 14 episode. Episode pertama Mr. Bean tersebut mengudara pada tanggal 1 Januari 1990 dengan judul Mr. Bean. Salah satu dari episode ini menggambarkan bahwasanya saat dia terjaga di sebuah gereja dan di situ dia berusaha untuk selalu mengganggu bapak-bapak yang ada di sebelahnya dia. Dan kemudian episode terakhirnya yaitu pada tanggal 15 Desember 1995 dengan judul The Best Bit of Mr. Bean. Ini merupakan episode terakhir dari film Mr. Bean. Dalam episode tersebut, ia berusaha kembali untuk mengingat-ingat masa lalu dari seorang Mr. Bean, mulai dari janji temunya dengan dokter gigi yang gak kunjung pernah ketemu, sampai mobilnya yang hancur dilindas oleh tank. Aku masih ingat film ini dan sampai sekarang kelucuannya luar biasa. Meskipun tidak berbicara dan juga tidak mengekspresikan melalui apa yang dia ucapkan, orang bahkan mengerti dengan apa yang dia lakukan. Sungguh luar biasa Mr. Bean. Aplaus. Aku suka banget dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Bean. Memang benar seperti apa yang dikatakan oleh John Lloyd, produsernya Mr. Bean tersebut, dia bahkan nanti akan lebih terkenal dibandingkan dengan Charlie Chaplin. Dan kenyataannya sekarang bagaimana? Kalian bisa nilai sendiri ya, silahkan komen di bawah. Yang ketiga, Mr. Bean terinspirasi dari film Bisu. Rowan Atkinson pernah mengatakan bahwasanya dia tertarik dengan Jacques Tati yang merupakan komedian asal negara Prancis. Dengan judul filmnya Mr. Holland's Holiday. Sifat film Bisu sebenarnya memang bisa dilihat dari seorang Mr. Bean. Dan bahkan, keterbatasan suara yang dimiliki oleh Mr. Bean tersebut dapat mengarahkannya kepada sebagian besar ide untuk memaksimalkan faktor visual, terutama yang bersifat fisik. Dan dalam beberapa kali wawancara dengan wartawan, dia mengatakan bahwasanya dia sangat tertarik dengan film Bisu yang diperankan oleh Jacques Tati yang merupakan komika berasal dari negara Prancis. Yang keempat, Mr. Bean bukanlah awal dari nama Rowan Atkinson. Adapun karakter Mr. Bean tersebut bukanlah merupakan nama panggung pertama yang diusulkan untuk dia mengudara. Akan tetapi nama pertama dari Mr. Bean tersebut adalah Mr. White. Lalu para penanggung jawab dari film Mr. White tersebut mengusulkan berbagai nama random untuk menaikkan popularitas dari seorang Rowan Atkinson tersebut. Asal kalian tahu, penanggung jawab dari film-film tersebut selalu mengusulkan nama dari sayur-sayuran dan bahkan sampai sekarang ada juga yang mengusulkan dengan nama Mr. Cauliflower atau yang disebut juga dengan kubis bunga. Nggak terbayang sampai sekarang nama tersebut adalah Mr. Cauliflower. Dengan kesusahan nama seperti itu kita menyebut untung Mr. Bean tersebut mendapatkan nama ataupun ilham dari ilahi.
Fakta tentang Mr. Bean terakhir adalah selain dia menyukai boneka Teddy yang dia punya dalam serial filmnya, dia menyukai juga mobil. Dia sangat mencintai mobil hijau British Leyland Mini 1000 Mark III keluaran tahun 1976. Dan itu adalah mobil yang selalu dia pakai ketika dia melakukan syuting film Mr. Bean, guys. Dan di dunia nyata, Mr. Bean tersebut juga penggila mobil. Ia punya banyak koleksi mobil. Di antaranya adalah McLaren F1 yang sudah ia lelang, Renault 5 GT Turbo, Austin Metro, Skoda Super, Audi A8, dan yang terakhir adalah Honda Civic Hybrid. Dan di samping itu, dia juga menyukai balapan nih, geng. Dia pernah mengikuti balapan dengan mengendarai mobil Aston Martin V8 Zagato, dan waktu itu dia mengalami kecelakaan dan untungnya Rowan Atkinson tidak mengalami cedera yang parah, cuma luka-luka kecil dan itu tidak menggugurkan semangatnya untuk kembali balapan. Guys, intinya gini ya, meskipun kita sebagai seorang korban bullying, jangan pernah patah semangat dan jangan pernah kita menjadi orang yang rendah. Tunjukkan kepada mereka yang udah pernah membuli kita itu, bahwasanya kita bisa melebihi apa yang ada di diri kita, seperti itu. Nah, mungkin demikian dulu kesempatan kali ini karena udah maghrib juga, aku syutingnya maghrib. Jadi kita sholat dulu. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku update video terbaru dan video-video menegangkan serta informasi-informasi yang lebih kreatif lagi di channel aku. So, jangan lupa juga share ke media sosial yang kalian punya agar kalian teman-temannya tahu kalau aku update video terbaru juga. Oke, langsung aja. Bye! Sampai berjumpa di minggu depan.